Squad. Meski termasuk ke dalam negara gerakan non-blok, GNB, tak sedikit spekulasi mengenai negara sekutu Indonesia jika Perang Dunia III meletus. Benarkah salah satunya adalah Cina? Bersama dengan sejumlah negara lainnya, Indonesia sebenarnya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun, baik itu blok timur atau blok barat. Namun, pada era Presiden Soekarno, Indonesia terlihat pro ke blok timur, Uni Soviet, di masa era Perang Dingin. Seiring waktu, posisi Indonesia juga tampak pro ke blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hanya saja, hal tersebut tidak sampai mengubah posisi Indonesia sebagai negara dengan gerakan non-blok. Dengan posisi tersebut, lalu apa saja negara sekutu Indonesia bila terjadi Perang Dunia Ketiga? Yang pertama adalah negara Palestina. Diprediksi, Palestina adalah sekutu Indonesia jika Perang Dunia III karena merupakan salah satu negara pertama yang mengakui negara tersebut di PBB. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan negara di Timur Tengah. Hal ini tercermin dari kepedulian Indonesia terhadap Palestina yang dijajah Israel. Di tengah anggota Liga Arab yang sudah menunjukkan kedekatannya dengan Israel, posisi Indonesia justru tetap berada di pihak Palestina. Di sisi lain, Israel kabarnya disebut sebagai salah satu negara yang membenci Indonesia. Jadi, terbuka kemungkinan Palestina menjadi sekutu Indonesia. Yang kedua adalah negara Cina. Ada banyak alasan kenapa Cina bisa jadi negara sekutu Indonesia bila terjadi Perang Dunia Ketiga. Beberapa di antaranya adalah hubungan bilateral, mitra dagang, dan lainnya. Mencatat kalau Indonesia merupakan proyek infrastruktur Cina terbesar di Asia Tenggara, senilai lebih dari $92 miliar. Cina juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, $72,89 miliar, dan investor terbesar kedua di Indonesia, $4,7 miliar. Tak sedikit megaproyek di Indonesia yang berasal dari Cina. Yang ketiga adalah negara Arab Saudi. Arab Saudi diprediksi menjadi sekutu Indonesia jika Perang Dunia III benar-benar meletus. Apalagi, hubungan bilateral antar kedua anggota Liga Arab dan AUKI itu terjalin cukup baik. Terlebih, World Travel dan Tourism Council 2020 mencatat kalau Indonesia adalah pengunjung terbesar keempat Arab Saudi yang mencapai 8% dari total pengunjung seluruh dunia. Hubungan Arab Saudi dan Indonesia dinilai bisa membangun agenda bersama terutama pada kepentingan geopolitik. Yang keempat adalah Jepang. Indonesia memang memiliki sejarah kelam karena menjadi salah satu negara jajahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Namun, kedua negara itu memutuskan melakukan perjanjian damai pada ke-1958. Artinya, perjanjian itu memulihkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono disebut-sebut sebagai sosok sentral yang mempererat hubungan bilateral ini. SBY juga adalah orang yang membangun Forum Kerjasama Investasi IJEPA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang. Saat ini, Jepang merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, 4,3 miliar dolar, dan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia, 31,66 miliar dolar. Hal tersebut membuat Jepang berpeluang menjadi sekutu Indonesia jika Perang Dunia Ketiga. Yang kelima adalah negara Singapura. Terbuka kemungkinan kalau Singapura adalah negara sekutu Indonesia bila terjadi perang. Alasannya adalah hubungan kedua negara tersebut terbilang cukup baik, mulai dari penandatanganan persahabatan diplomatik Presiden Singapura Halimah Yacob dengan Presiden Joko Widodo pada 2020 lalu. Kemudian, kerjasama ekonomi di mana Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia, 30,51 miliar dolar, dan investor terbesar di Indonesia, 6,5 miliar dolar. Satu lagi, World Travel dan Tourism Council 2020 mencatat kalau Indonesia adalah pengunjung terbesar kedua di Singapura, 17% dari total pengunjung. Alhasil, negara tetangga itu bisa jadi sekutu potensial. Itulah prediksi negara-negara sekutu Indonesia jika perang. Meski demikian, hal tersebut belum bisa dibuktikan sepenuhnya karena posisi Indonesia adalah gerakan non-blok. Oh, iya. Jangan lupa jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik.